Udah kita refresh. Sekarang kita akan cek hasilnya apakah udah benar yang dilakukan ibu-ibu tersebut. Mari kita simak terus. Tujuannya yaitu dengan cara pemupukan yang benar. Jadi bagaimana pemupukan yang benar itu? Kan kurang keras. Semangat pagi. Oke. Ibu-ibu, pagi hari ini sengaja saya kumpulkan dulu di sini karena ada beberapa hal, baik yang baiknya ada, yang buruknya ada. Gitu ya, yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Mengapa? Karena dalam hal ini yang kita kerjakan ini sangat penting sekali gitu. Dan sangat berpotensi ini adalah untuk mengejar produksi pada tanaman kelapa sawit. Kan itu tujuannya, yaitu dengan cara pemupukan yang benar. Jadi bagaimana pemupukan yang benar itu? Kan kita udah pernah saya briefing juga kemarin, simulasikan, bahkan satu-satu saya lihat kan karyawan yang sama sekali baru kan gitu. Udah pernah saya kasih contoh bagaimana pemupukan itu yang baik. Karena kemarin kita juga kena tegur masalah hal ini. Nah, pertama karena pupuk kita kurang standar gitu, tidak istilahnya tidak pakai SOP lagi lah dalam perusahaan yang inginkan gitu. Jadi perusahaan itu menginginkan kita memupuk tuh dengan baik, dengan standar begitu kan. Karena ini dinilai penting untuk peningkatan produksi kita. Ini yang mengaji kita kan gitu, memberikan upah kepada kita. Jadi kalau perusahaan tekor, tidak mampu dia gaji kita, kan itu kebalikannya. Oleh sebab itu, kita diharapkan di sini untuk bekerja tuh ya semaksimal mungkin juga. Kita pikirkan juga perusahaan, jangan mikirkan diri kita sendiri. Pikirkan juga perusahaan gitu. Ya. Oleh sebab itu saya kumpulkan ibu-ibu pada pagi hari ini supaya ya sama-sama paham begitu. Bahwa pemupukan itu penting bagi tanaman kelapa sawit. Itulah yang membuat produksi kita maksimal begitu, bisa gaji kita. Sebab itu jangan sampai terulang lagi. Kemarin ditemui ya banyak gumpalan. Banyak gumpalan tuh kalau ada ya tolonglah dipecahkan. Jangan dibiarkan ditabur begitu aja. Jadi besoknya itu masih sampai seminggu tuh masih gumpalan-gumpalan itu. Nah, kemudian taburnya tidak merata juga, ditumpuk di situ, walaupun kita cara penaburan di pelepah, di balik pelepah, tapi nampak kemarin dipoto oleh banyak gumpalan-gumpalan yang masih besar dan menumpuk di situ. Kita maunya apa, cara penaburan itu broadcast gitu, menyebar supaya apa, semua pupuk yang ada tuh menyebar juga, unsur haranya menyebar pada akar-akar itu, merata dia kebagian. Karena kalau menyebar dengan baik itu akan diserap dengan baik oleh tumbuhan juga. Pengakarannya pun kalau kita tumpuk itu akan rusak juga oleh unsur kimia yang terlalu berlebihan kalau dia menumpuk gitu. Oleh sebab itu saya nggak mau lagi dengar hal ini ya gitu, daripada kita terus kena tegur. Nah, jadi saya harap ibu-ibu hari ini itu sehat semua, segar semua ya, tidak ada alasan kualitas pemupukan kita tidak baik gitu. Karena yang lainnya kok bisa, kok kita tidak bisa gitu. Kita berpatokan dengan orang juga di sekitar kita, kok mereka bisa, kok saya nggak bisa melaksanakan pemupukan seperti ini gitu. Nah, kalau kurang sehat ya lebih baik ngomong aja gitu. Makanya nanti kalau kami temui kayak gitu, kami akan tanya sehat atau tidak. Kalau nggak sehat ya pulang aja gitu. Pulang biar kasih setengah HK gitu. Besoknya lagi nyambung. Mau nggak kayak gitu? Nah, kan nggak mau kan? Ya saya terus terang, Pak Mandor gitu juga ya. Kalau ketemu yang seperti itu, ya udah suruh istirahat aja, besok nyambungnya gitu. Kalau dia lagi capek, daripada kita melaksanakan pekerjaan yang tidak bagus, tidak berkualitas gitu. Kita dituntut oleh manajemen tuh pekerjaan berkualitas. Bukan maksa kita, memang itulah ya sama-sama mau kan. Kita juga mau bekerja, perusahaan juga mau hasil kan gitu. Hasilnya yang baik. Jadi untuk sampai di sini mungkin ibu-ibu udah paham ya. Nggak bisa dipahami kalimat saya ini maksudnya. Tidak terlalu rumit kan mengerjakannya. Hanya kemauan kita, ya kita bekerja dengan baik, tidak ngakal gitu aja. Saya anggap ngakal lah yang seperti itu kalau dibuang gitu aja pupukan. Jadi semua pekerjaan kita tuh tidak ada hikmahnya kalau kita ngakal gitu. Lebih baik kita sama-sama bekerja sesuai dengan apa yang disuruh gitu. Dan kita menerima hasil apa yang sudah diberi gitu kan.
sesuai. Jadi saya rasa itu aja, mungkin dari Mandornya ada tambahan, cukup ya. Oke, untuk saat ini kita ke lapangan masing-masing. Saya akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan pekerjaan ibu-ibu hari ini bagus lah kita ya. Kita harapkan itu ya. Jadi akhirnya semangat pagi. Oke, setelah kita review tadi ibu-ibu yang mau mengadakan pemupukan, sudah kita refresh. Sekarang kita akan cek hasilnya apakah udah benar yang dilakukan ibu-ibu tersebut. Mari kita simak terus. Ya, ini dia hasilnya. Ya udah benar ya, menyebar. Nah, walaupun nggak dirumpukan atau dipumpukan pelepah, tapi dia menyebar. Mengapa kita tidak melakukan pemumpukan di pelepah? Karena kita di sini untuk di pelepah itu usia yang di atas 10 tahun, mengingat akarnya masih pendek juga. Jadi ini hasilnya. Oke. Menyebar. Ini usianya masih 6 tahunan, sehingga kita tidak dipelepah ya, cuma akarnya juga masih terlalu pendek ya, nampaknya udah betul ya, cuma ya ini bentuk C ya, betul. Jadi jalur ini enggak ada. Dia berbentuk C karena untuk jalur lewat. Nah, begitulah informasi kali ini sahabat tani semuanya, mengapa kami tidak mau memupuk tanaman kelapa sawit tersebut di tumpukan pelepah kelapa sawit yang udah mati. Karena dalam hal ini kami memupuk tanaman kelapa sawit itu melalui tumpukan pelepah berdasarkan usia. Kalau usia-usia yang dari 1 sampai 6 tahun begini kita kategorikan masih pendek pengakarannya, sehingga kayu memupuknya cukup di piringan begitu. Dan untuk pemupukan yang di tumpukan pelepah kita perlakukan pada tanaman kelapa sawit yang usia di atas 10 tahun ke atas.